Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir dalam acara ini. Inilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayah kepada kita semua. Semoga pada siang hari kita berikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, serta salat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para penasehat jamaah. Rekan-rekan, dunia literasi yang saya banggakan, awalnya memang pemikiran ini akan saya berikan untuk hadiah di Hari Guru Kota Cilegon. Ya. Tapi karena di Hari Guru saya sudah nggak dikasih tempat kira-kira, maka saya cari tempat yang lain untuk membedah semua buku ini. Dan semoga ini juga tidak menutup kemungkinan memberikan berkah buat kita semua. Dikarenakan dunia literasi akan kita kembangkan terus di Kota Cilegon. Dan apa yang ditanyakan tadi nanti pelan-pelan kita sampaikan. Tetapi ini menjadi harapan bahwa ke depan apa yang kita lakukan oleh saya pribadi ini untuk memberi contoh. Sesibuk apapun kita, ternyata memungkinkan untuk bisa membuat buku. Sekalipun pembuatan buku ini sebetulnya semuanya tidak ada yang sengaja, tidak ada yang duduk secara khusus, tetapi memang ini merupakan pemikiran-pemikiran yang saya lakukan sepanjang hari. Jadi hari ini aja saya sudah nulis 3 artikel kira-kira. Urusan panjang pendeknya nanti Pak Rois yang menilai kira-kira. Ya. Sepanjang hari saya melihat situasi dan kondisi terus berjalan. Event apapun yang saya lihat, yang saya perhatikan, ini juga menjadi bahan ide saya. Dikarenakan saya terbersit pemikiran saat itu saja ketika di Royal. Ada acara apa tuh Pak Rois kira-kira? Pusat perbukuan. Dan di situ ada pertanyaan bahwa orang yang literasi itu harus orang yang pernah bikin buku. Kebetulan saya tidak memiliki buku satupun, hanya memiliki tesis, disertasi, mungkin yang permanen, ada juga tugas akhir waktu itu, dan belum kita buat buku. Maka dengan sederhana aja kita lakukan 1 bulan penuh saat itu di bulan Ramadan tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kalau sekarang 1444 Hijriah, artinya 1443 waktu itu. 1 bulan per hari kita buat 1 tulisan, dan 30 hari ternyata menjadi 1 buku kira-kira. Artinya, innamal a'malu binniyat ini ternyata terjadi. Apabila semua orang menulis sengaja, inspirasi apapun bisa dilakukan per hari 1, ternyata ini menghasilkan 1 buku yang tentunya kalau nggak salah bukunya yang mana itu? Yang ini kira-kira, ya. Saya perhatikan justru yang 1 bulan malah lebih tebal daripada buku yang berbulan-bulan kira-kira. Ya, kalau kita lihat di sini. Dan ini sempat dikumpulkan oleh Ibu Tati kalau nggak salah, Kepala Sekolah SD Ciwandan. Dari situ saya terinspirasi, kalau bisa saya bukukan sekaligus. Dan saya bertemu dengan Pak Rois, dengan Ega saat itu, bisa nggak kata saya, tulisan-tulisan saya yang di Facebook itu dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan tulisan yang disebut buku tersebut. Ternyata memang metodologi pembuatan buku macam-macam setelah saya ketahui. Yang buku ilmiah memang hanya 1 kalau nggak salah, yang ini yang wajib dimiliki oleh setiap orang Cilegon, karena ini kualitas layanan kepemimpinan ini kalau pengen jadi pemimpin yang luar biasa ada di buku ini sebetulnya semuanya. Ada indikator yang memang ada. Tetapi yang lain merupakan yang sifatnya buku-buku kita tulis berdasarkan inspirasi dari TV, dari koran, ya dari orang pidato, dari saya lihat orang nyanyi kadang-kadang, juga lihat kadang dari Google, dari segala hal. Makanya ini menjadi inspirasi saja. Ya. Selanjutnya untuk hal-hal yang lain, ini menjadi contoh kelihatannya
dengan Gaksa ini bikin buku jadi mudah. Ya, jadi bagi rekan-rekan guru, kepala sekolah yang sekarang hadir, bila juga ingin mengikuti jejak saya, tidak perlu susah-susah, hari ini langsung tanya nomor HP-nya, langsung dibantu, jangan-jangan juga lebih cepat daripada apa yang saya lakukan. Nah, ini contoh saja. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, saya tahu pembuatan buku memang untuk orang tertentu ketika berpikir finansial, tentunya akan merasa berat, merasa tentunya mahal, tetapi setelah kita lakukan, saya dengan Gaksa ini bayarnya sekarpe. Ya, kadang punya sekian tak kirim, nggak punya ngomong terus aja. Dikarenakan saya memahami untuk cetak buku, aktivitas, ini juga memerlukan anggaran yang juga kita pahami. Nah, dari hal ini saya mendapatkan sebuah tempat bahwa ternyata dengan proses-proses yang ditawarkan Gaksa itu semua orang akan bisa membuat buku dikarenakan dibuat sederhana, ya. Terus kita juga diberikan ruang dan waktu dalam rangka untuk berimprovisasi, bahkan kita juga mengkoreksi dan seterusnya. Dan hal ini untuk ke depan di Kota Cilegon, sebetulnya target saya pengen tahun ini di Desember 100 buku untuk seluruh instansi pendidikan di Kota Cilegon. Ya, dan rata-rata sudah pada setor waktu itu di WA Group, ya. Tetapi tidak saya batalkan, tetapi akan saya undurkan waktunya nanti ketika ulang tahun Kota Cilegon, sehingga rekan-rekan guru juga yang pada memiliki buku, untuk yang baru pikiran pengen membuat buku sekarang masih ada waktu. Ya, harapan kita nanti 27 April akan hadir guru-guru terbaik dari masyarakat Cilegon, dikarenakan galeri buku lokal asli Wong Cilegon akan saya buat nanti di DPAD, ya, sehingga saya akan ada sudut referensi buku yang khusus penyusunnya adalah orang Cilegon, sehingga orang Cilegon ingin kita tunjukkan bahwa kita pun bisa. Ya, jadi harapan kita prosesnya tidak susah, sederhana. Hanya HP yang saya miliki itu saya jadikan tempat untuk menulis apa saja, dan saya mengakui dengan cara saya tidak takut salah, tidak takut disalahkan. Apa saja yang kita tuliskan di sana. Dan kelebihan dari Facebook itu ternyata sepanjang hari kita bisa edit. Kalau ada yang salah huruf, hari ini, besoknya muncul lagi, kita cari ke bawah, kita perbaiki. Kalau hari ini ternyata kita mengatakan muatan yang kita tulis itu ternyata masih kurang luas, kita juga bisa perbanyak. Dan andai saja ke depan saya punya waktu lagi, lebih baik banyak lagi, sebetulnya dari buku-buku ini akan muncul ratusan buku, dikarenakan ini merupakan babonnya istilahnya. Karena semua judul yang ada di buku ini masih bisa kita kembangkan. Bahkan kalau Anda mau kembangkan silakan. Ini menunjukkan bahwa garis besar yang ada di buku ini cukup tentunya bisa diketahui. Dan harapan kita tentunya buku yang saya susun ini tentunya menjadi pilihan buat kita semua. Yang terpenting bahasa yang saya sampaikan juga bukan bahasa parois. Ya, bukan bahasa Ega yang terlalu rumit. Saya pernah baca bukunya Rois, ya, Ega, Adi, dan seterusnya. Ternyata susah saya memahaminya. Tapi kalau Anda membaca buku saya, ini buku rakyat. Ya, pikiran-pikiran sederhana yang saya tulis dalam rangka memberi contoh bahwa bikin buku itu mudah. Menulis itu yang susah kira-kira. Nah, makanya saya mengajak ngapain punya HP bagus, ya, tapi tidak punya buku. Nah, sekarang buat Bu Neng nyusul kira-kira, ya, tulisannya sudah banyak, ya, ngedumelnya juga sudah cukup, tinggal dibuat dalam bentuk buku, ternyata itu tidak menutup kemungkinan menjadi manfaat untuk yang lain. Ya, dan insya Allah buku ini akan terus kita evaluasi, akan kita perbaiki, kita edit, kita perkaya dalam edisi nanti cetakan berikutnya. Saya tidak menjanjikan dan juga tidak memiliki target apakah jadi bestseller atau tidak, mau dibeli mau tidak. Yang jelas ini akan saya tawarkan bahwa di sini ada tentunya bahwa menyusun buku, membuat buku itu tidak perlu memikirkan titik, koma, EEJ dan seterusnya. Nanti Gaksa akan membantu hal tersebut. Nah, ini menjadi entry point buat kita pada hari ini. Dan sengaja pada hari ini saya tidak mengundang para pejabat, pimpinan saya, takut kalah pamor nanti saya kira-kira, ya.
nanti yang didengerin pimpinan kita, sayanya yang jadi pusat perhatian. Andai saja ini acara saya buat juga tidak susah. Bahkan kalaupun di hotel juga kebayar lah insya Allah. Tetapi sengaja di tempat sederhana ini saya buat, ini sebagai lokasi gedung rakyat dari kita, untuk menunjukkan bahwa ada rakyat ya yang hanya bisa beli buku awalnya, sekarang sudah bisa menyusun buku, ya bukunya tentunya tidak susah dipahami. Ini menunjukkan bahasa kita adalah bahasa yang tentunya harus kita junjung tinggi. Bahkan suatu saat ini akan muncul versi Jawa, Banten, Cilegon ya Pak Adi kira-kira. Ya, kenapa tidak ditranslate sama Pak Adi dari bebasan Cilegon? Karena tidak ada satupun buku hari ini yang bebasan Cilegon yang benar, sekalipun itu buku mulok yang sedang kita susun, ya, itu menunjukkan saya akan muncul pada versi-versi yang lain. Ya, kalau seandainya suatu saat ini jadi muncul versi bahasa bebasan Cilegonnya, kenapa tidak nanti muncul bahasa Inggrisnya, muncul bahasa yang lainnya, menunjukkan bahwa kita tidak akan berhenti. Satu buku akan kita produksi dengan berbagai cara, supaya bagaimanapun ini menjadi manfaat buat kita semua. Ya, jadi harapan kita dengan ditampilkannya tentunya saya pembicara tunggal pada hari ini, nanti Pak Rois saya gandeng dalam rangka memberikan penilaian objektif terhadap apa yang saya tulis, menunjukkan bahwa acara yang saya maksud ini tentunya menjadi awal dalam rangka untuk melanjutkan budaya-budaya yang lain untuk masyarakat Kota Cilegon. Ya, dan rencananya memang saya juga sebagai kepala DPAD akan memerintahkan. Tadi saya sudah ketemu 2 industri, ya. Setelah apel saya ke SPIJ bahwa setiap industri besok harus ada pojok literasinya. Ini satu nanti. Saya sudah ketemu juga Ketua PHRI Provinsi Banten bahwa setiap hotel harus ada literasinya. Tapi bukunya kata saya harus ada buku lokalnya, yaitu buatan orang-orang Cilegon. Ya, ini menjadi inspirasi. Bahkan saya tadi sudah ngomong ke beberapa UPD, besok harus ada pojok literasinya. Seandainya ini nanti sekolah sudah berjalan, ya kalau sekolah ada pojok baca. Ya, kalau pojok bukunya sudah banyak kalau di sekolah. Hingga kita akan merambah kepada industri, ya, kepada UPD. Kalau di mall, ya, itu sudah pada ada musolanya, tapi pojok literasinya belum muncul. Dan harapan kita ini juga menjadi pemikiran bahwa dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, setelah 1444 tahun di Kota Cilegon baru disuruh baca kira-kira. Nah, bacanya lagi apa? Permasalahannya kalau baca di sekolah, ya, baca di kelas, baca di perpustakaan, itu pun sedang kita galakkan. Makanya saya menghimbau melalui acara ini, pengunjung di perpustakaan Kota Cilegon, saya pengen suatu saat Anda mulai berkunjung. Dan acara-acara podcast akan kita lakukan ada di atas aula untuk 40 orang Pak Bahrudin. Semoga Pak Bahrudin mengilaskan peralatannya disilih-silih, ya. Untuk dimulai, nanti pembicaranya ada Pak Adi, ada Pak Rois, ada Ega, dan seterusnya. Untuk memulai program literasi ini dari gedung tersebut. Semoga ke depan juga menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga buku yang ada ribuan di kantor DPAD akan kita bedah satu persatu, mandek suenik kira-kira, ya, dalam rangka untuk memberikan budaya literasi ini untuk masyarakat Cilegon. Itu yang bisa saya sampaikan. Urut prosesnya tentunya saya nyusun buku itu satu ngelilir bengi jadi satu tulisan, ya. Terus, ya, ketika saya di mobil, di Fudel sopir saya kadang ngetik jadi satu artikel. Jadi nyusun buku dengan situasi yang tidak khusus, ya, tidak kita menduduk dan membuat kita jenuh, ternyata lebih inspiratif dibandingkan kita duduk mencari ide. Jadi idenya kadang kalau saya lihat tukang tahu ngomong masalah kaki lima, masalah UMKM, ya. Tadi malam saya melihat bulu tangkis Indonesia, ya, yang pertama kalah, yang kedua menang, tak gabung materinya jadi satu, jadi informasi. Yang terpenting belajar nulisnya, bukan masalah tulisan itu jelek atau tidaknya. Pelan-pelan nanti kita sempurnakan. Insya Allah di sini sinergi saja dengan Gaksa untuk lebih sempurna lagi tulisan tersebut, dan terbukti bahwa nanti puisi yang kita buat
akan dibacakan hari ini, dan juga nanti versi kumpulan puisi saya akan coba dikumpulkan Pak Ega ya. Yang versi tulisan puisi saya yang di Facebook tolong dikumpulkan, semoga juga menjadi satu buku kembali. Dan tulisan saya yang setelah berakhir 5 ini tolong mulai dikumpulkan kembali, rasanya akan lebih banyak lagi dari 5 yang ada ya. Semoga tidak ada kata berhenti, dan permasalahan-permasalahan yang kita timbulkan, saya sudah mencarikan donatur buat rekan-rekan yang ke depan juga pengen nulis buku, sehingga finansial tidak menjadi hambatan. Ya, tadi saya sudah bicara dengan Bang Jabar, kira-kira bisa nggak pinjam uang? Bisa buat apa? Buat nyetak buku kata saya kira-kira. Ya, karena bagaimanapun hal-hal seperti sedang komunikasikan, karena kalau pinjam uang buat beli mobil sudah, beli rumah sudah, ya, untuk kebutuhan rumah sudah. Tapi baru dengar katanya Pak Ismat, kalau Pak Ismat pinjam uang untuk bikin buku. Ini menunjukkan apabila suatu saat buku ini misalkan diminati, terjual habis, uangnya akan kita kumpulkan untuk penerbitan rekan-rekan yang lain. Semoga Gaksa juga tumbuh berkembang, ya. Kita akan menjadi induknya dalam sebuah penulisan, dan harapan kita apabila suatu saat di dalam komunikasi baik Facebook, Instagram, WA dan seterusnya, Anda juga bertanya beberapa teknis penulisan buku. Mungkin kalau ngobrol dengan saya tidak akan saya bikin susah. Wes tulis aja ya. Kalau Bu Siti Rohmah masak doyannya, ya itu hobinya. Tulis aja bumbu-bumbu masak yang Anda tahu. Jangan-jangan orang lain nggak paham. Ya, kenapa tidak? Semur jengkolnya enak, kenapa rahasianya? Ya, ini menunjukkan bahwa cara memasak juga mungkin punya inovasi-inovasi yang berbeda. Ya, di tulisan terakhir saya tulis tentang masalah inovasi tadi. Ya, bahwa di inovasi itu tentang banyak perubahan dan seterusnya. Ada sekian hal yang saya sampaikan. Pidato orang tadi saya tulis, saya rangkum jadi artikel. Orang yang ngomong sudah lupa, tapi saya sudah tulis di Facebook saya. Nah, itu tidak nutup kemungkinan hasil menyimak pun menjadi tulisan kita semua. Dan menulis ini sekarang insya Allah ya, Anda pakai referensi silahkan, karena memang itu diatur dan tidak dilarang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sebagai awal pembukaan acara ini, kita ucapkan terima kasih kepada yang hadir, dan kepada yang tidak hadir tentunya kita doakan ya untuk bisa bersinergi. Dan kepada para kepala sekolah, semoga ini jadi bagian penting untuk bisa dipelajari, karena buku-buku tentang masalah pendidikan isinya dan seterusnya saya tulis di sini ya. Saya tidak menjamin Bu pada kepala sekolah nih bila program Sirafek nanti bisa hilang, tapi sudah saya tulis. Bahkan Bu Tati menulis Sirafek jadi best practice, malah jadi juara 1 kira-kira ya. Jadi ternyata ide yang saya lakukan, saya kirimkan ke Bu Tati, dan kepala sekolah lain gak ada yang mau tentang Sirafek. Bu Tati mau, ujung-ujungnya jadi juara kira-kira. Jadi insya Allah ya, dapat laptopnya Bu Tati, idenya dari saya ya. Jadi menulis ternyata bikin orang lain senang ya, bikin orang lain dapat hadiah. Kenapa tidak? Ini menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan ini menjadi inspirasi buat orang lain. Tulislah apa yang Anda alami hari ini ya, Pak Bahrudin. Sebetulnya banyak itu tulisannya, karyanya, tapi kelihatannya entah masalahnya apa ya. Yang jelas masalah Anda belum dimulai aja kira-kira ya. Semoga ke depan nyusul, saya yakin Pak Bahrudin bisa lebih banyak lagi yang dia tulis. Tapi ilmu itu akan hilang kayak angin, kayak asap ya, dikarenakan tanpa ditulis ini akan menjadi apa yang kita lakukan akan hilang. Apalagi kita ini terbatas oleh waktu dan ruang. Ya, untuk itu saya mengajak kepada rekan-rekan yang ada sekarang, mulai HP-nya ditulis, diketik ya. Hari ini apa yang saya sampaikan menjadi kesan Anda. Selanjutnya kalau Anda pengen tahu buku ini semua, ya silakan diwiyak-wiyak kira-kira ya. Yang jelas kalau pinjem tak kasih waktu sehari 2 nggak lama. Ya, mending botol matnya nih kira-kira ya. Dan saya nanti akan menggunakan lembaga ISMI ya, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Kenapa saya gunakan pemasarannya menggunakan ISMI? Karena Kadin sudah ada, Gapensi sudah ada, tapi labelnya, kenapa saya menyebut saudagar? Karena disebut pemborong, ya, bukan kakek duit. Ya. Disebut kayaknya
usaha perlu izin dan seterusnya. Tapi kalau saudagar kayaknya nyari-nyari izinnya belum ada. Makanya saya bikin lembaga kemarin, udah saya lantik Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Saya kasih tugas memasarkan buku ini dan jualnya nanti per paket, Bu Milha. Ya, kalau yang mau 5 sekian, kalau mau 2 paket sekian. Nah, ada paket wajib yang saya sarankan adalah paket kualitas layanan kepemimpinan. Ya, ini perlu dimiliki dikarenakan Anda jadi pemimpin hebat apabila melakukan indikator. Dan ini hasil penelitian saya, ya, salah satu bocorannya, kenapa di Cilegon ini tidak bisa maju, dikarenakan kurang rasa empati. Kurang yang lainnya batas sendiri di dalamnya kira-kira nanti. Ya, itu aja kira-kira. Terima kasih. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemikiran dari Pak Dr. Haji Ismatullah MBD ini.